Shen Dongdong, kekuatan super kuat. Shen Sik keahlian melukis yang luar biasa. Shen Baby dokter jenius kecil. Kakak ketiga, kakak keempat. Aku menemukan ayah dan ibu. Shen Nanang Peratas brilian. Ayah sebenarnya, Mo Sijun orang terkaya di Beichen. Apa? Murid-muridku, ibumu dalam masalah. Kalian harus menyelamatkannya sendiri. Guru tidak bisa membantumu kali ini. Kakak kedua, kakak ketiga, kakak keempat. Kalian akan butuh waktu untuk turun gunung. Aku akan pergi menyelamatkan ibu dulu, lalu kembali untuk kalian. Kau punya waktu 3 menit untuk membawa Mo Sijun keluar. Kalau tidak, aku akan segera menutup klubmu. Dari mana datangnya bocah kecil ini mencari kematian? Berhenti. Ayah, akhirnya aku menemukan lo. Kau pergi selamatkan ibu. Kau memanggilku apa? Ayah, aku putramu. Namaku Shen Dongdong. Nama ibuku Shen Qingyan. Shen Qingyan. Nama yang begitu familiar. Bos, anak ini benar-benar mirip denganmu? Mungkinkah dia benar-benar putramu? Ayah tidak ada waktu untuk menjelaskan. Ibu dalam bahaya. Kau harus menyelamatkannya. Shen Huan. Benar-benar kau, 5 tahun penjara tidak cukup untukmu. Kau membawaku ke sini untuk menghabisiku. Apa untungnya bagimu? Aku hanya ingin membuatmu terjebak dalam lumpur selamanya. Aku akan memastikan kau tidak akan pernah bangkit lagi. Kau telah berbuat banyak kejahatan. Tidakkah kau takut akan azab? Bulan depan, aku akan menikah dengan kepala keluarga Mo. Sebentar lagi aku akan menjadi orang kedua setelah dia, nyonya keluarga Mo di atas segalanya. Dan kau akan terjebak di sini selamanya. Mainan untuk para pria. Ini 50.000. Aku ingin kau menghancurkan Shen Qingyan. Aku akan memberimu 50.000 lagi setelahnya. Tidak masalah. Shen Huan hanya menawarimu 100.000. Itu tidak sepadan. Jika kau melepaskanku, aku bisa memberimu 200.000. Kau baru saja keluar dari penjara. Dari mana kau mendapatkan uangnya? Apa kau pikir aku bodoh? Kemarilah cantik. Masih menghubunginya. Tuan Mo. Bawa pergi. Dia berbau. Melati. Pria itu tampak familiar. Terima kasih tadi. Shi Jun benar-benar menyelamatkan Shen Qingyan. Ini tidak bisa berlanjut. Mereka pasti akan saling mengenali. Aku harus segera menyingkirkan Shen Qingyan. Kau telah menyelidiki aku dengan cukup teliti. Kau bahkan tahu aku menyukai aroma melati. Apa? Wanita yang tak terhitung jumlahnya telah menggunakan aroma melati untuk mendekatiku selama bertahun-tahun. Kau lebih pintar dari mereka. Kau bahkan menggunakan anakmu untuk mendekatiku. Apa yang kau bicarakan? Aku tidak mengerti. Dan aku bahkan tidak mengenalmu. Lalu kenapa? Kau menyuruh putramu datang kepadaku untuk meminta bantuan. Dan pria itu barusan. Kau menyewanya untuk membuat pertunjukan, kan? Omong kosong apa yang kau bicarakan? Anakku meninggal 5 tahun lalu. Shen Qingyan, segera kembali ke keluarga Shen, atau aku akan menghancurkan abu ibumu. Jangan berani sentuh abu ibuku. Aku tak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Beraninya kau kembali ke keluarga Shen setelah 5 tahun di penjara. Beraninya kau memukulku. Shen Qingyan, aku ibumu. Shen Yanru, ibuku sudah lama meninggal. Perusak rumah tangga, beraninya kau berpura-pura menjadi ibuku. Dan aku di sini untuk mengambil abu ibuku, bukan untuk berdebat denganmu. Shen Qingyan, apa kau manusia? Ku dengar Shen Qingyan dulu punya anak dengan pria tak dikenal. Karena malu, ia mencekik anaknya sampai mati. Wanita yang begitu kejam, kenapa kau tidak mati saja? Apa yang terjadi tahun itu? Kalian pada dasarnya tidak tahu apa-apa. Beraninya kau bicara omong kosong seperti itu. Kunci anak durhaka ini di ruang bawah tanah. Jangan biarkan dia keluar dan menyakiti orang lain. Xin Huaiming, ini adalah penyekapan ilegal. Menindas ibuku. Kau harus bertanya padaku Shen Dongdong dulu. Ibu jangan takut.
Aku akan melindungimu. Dia memanggilnya ibu. Baiklah, Shen Qingyang. Kau benar-benar membawa bocah kecil untuk membuat masalah. Shen Qingyang, kau dan bocah kecil ini berlutut dan minta maaf padaku sekarang juga. Kalau tidak, aku akan menghancurkan guci ibumu. Berkeping-keping. Tidak. Aku akan berlutut. Tunggu. Itu kau. Shi Jun, apa yang kau lakukan di sini? Tentu saja aku memanggil ayah ke sini. Ayah, kau lihat itu. Shen Huan adalah wanita jahat. 6 tahun lalu, dia menyamar sebagai buku dan sekarang, dia menindasnya. 6 tahun lalu. Shen Huan, apakah kau benar-benar orangnya yang kucari 6 tahun lalu? Shi Jun, orang yang bersamamu malam itu adalah aku. Ini hanya bocah yang tidak diketahui asal-usulnya. Jangan percaya sepatah kata pun yang dia katakan. Kau wanita jahat, apa kau lupa? Saat kau meninggalkan anak kembar 4 ibu, aku anak tertua. Shen Donggong. Apakah kau benar-benar anakku? Anakku sayang. Ya ibu. Aku dan saudara-saudaraku diasuh dan dibesarkan oleh pemimpin sekte Cixing. Buruk. Dia bahkan mengajari kami seni bela diri. Hebat sekali. Anak-anakku masih hidup. Ya Tuhan, jika Shen Huan benar-benar meninggalkan anak-anak Shen Qingyang, itu terlalu kejam. Shen Huan memang orang seperti itu, menjijikan sekali. Shen Huan, apalagi yang bisa kau katakan untuk membela dirimu? Shi Jun, Shen Qingyang pasti menjebakku. Dia pernah dipenjara. Dia mampu melakukan apa saja. Bajingan kecil ini, dia pasti menyewanya untuk melakukan sandiwara ini. Jangan biarkan dia membodohimu. Begitu kan? Tapi golongan darah anak ini sama dengan milikku. Kita berdua memiliki golongan darah RH negatif yang langka. Lihat sendiri. Apalagi yang ingin kau katakan? Wanita jahat, kau tak menduganya kan? Sebelum ayah dan aku datang ke keluarga Shen, kami pergi ke rumah sakit untuk tes darah. Jangan sebutkan itu. Putra Shen Qingyang, dia benar-benar mirip Tuan Mao. Jika dia benar-benar putra Tuan Mao, maka orang yang akan menikah dengan keluarga kaya itu adalah Shen Qingyang. Maka impian Shen Huan untuk menikah dengan orang kaya akan hancur. Tapi dia pantas mendapatkannya. Siapa yang menyuruhnya begitu jahat dan menyamar sebagai Shen Qingyang? Shi Jun, laporan ini mungkin palsu. Bagaimana jika Shen Qingyang dan anaknya menggunakan laporan palsu untuk menipumu? Laporan ini adalah sesuatu yang aku awasi langsung pembuatannya. Golongan darahnya memang sama. Mungkinkah Dongdong benar-benar putra pria ini? Tuan Mao, anak Shen Qingyang, sama sekali bukan anak Anda. Dia pasti telah menemukan seorang anak untuk menyamar sebagai anggota keluarga Mao. Betul, dia hanya ingin menikah dengan keluarga Mao, menjadi burung phoenix dengan menikah dengan orang kaya. Jangan tertipu olehnya. Shen Qingyang dan Shen Huan, siapakah wanita dari masa lalu itu? Kita akan tahu setelah verifikasi. Shi Jun, bagaimana kau ingin memverifikasinya? Wanita yang bersamaku saat itu memiliki tanda lahir berbentuk bunga di punggungnya. Siapa di antara kalian berdua yang memiliki tanda lahir di punggungnya? Siapapun yang memilikinya, dialah orangnya. Mungkinkah malam itu, pria itu benar-benar dia? Benar-benar kau. Kaulah pria dari tahun-tahun lalu. Ayah, sudah aku bilang kau ayahku. Jadi ternyata Shen Qingyang adalah calon Nyonya Mao yang sebenarnya. Lalu Shen Huan hanyalah palsu. Shen Huan sangat tidak tahu malu. Dia akan melakukan apa saja untuk menikahi Tuan Mao. Wanita jalang seperti ini pantas dipotong-potong. Aku juga punya tanda lahir berbentuk bunga. Keduanya memiliki tanda lahir. Lalu siapa yang asli dan siapa yang palsu? Itu sudah jelas. Shen Huan pasti yang asli. Mungkin Shen Qingyang melihat tanda lahir Shen Huan di suatu tempat dan mendapatkan yang identik, membuat yang persis sama. Shi Jun, hanya karena anak ini yang baru kau temui beberapa hari yang lalu dan beberapa kata-kata yang tidak masuk akal, kau meragukanku. Untungnya sebagai tindakan pencegahan aku membuat tanda lahir seperti yang ada dari malam itu. Shen Huan, aku ingat kau sama sekali tidak punya tanda lahir. Tanda lahir itu adalah tato, bukan? Shen Qingyang, kalau begitu aku curiga kau membuat tato hanya untuk menyamar sebagai aku. Berhenti menuduh orang lain saat kau sendiri yang bersalah. Satu tanda lahir tidak membuktikan apapun. Aku sudah melakukan tes DNA untuk ayah dan aku. Guruku akan segera membawanya. Tes DNA-nya sudah ada. Suara orang ini terdengar sangat familiar. Tuan Mao, silakan lihat. Konfirmasi hubungan bukan ayah anak. Shi Jun, sekarang apa kau percaya padaku? Si kecil imut ini jelas bukan anakmu. Dia dan Shen Qingyang selama ini bukanlah singa. Bagaimana bisa begini? Ayah, ibu, anak Shen Qingyang mungkin masih hidup. Dan
Mereka sepertinya tahu bahwa Shijun adalah ayah mereka. Apa? Sama sekali tidak boleh membiarkan Tuan Mo dan anak-anak kecil ini bersatu kembali. Kita harus menemukan cara untuk menghentikannya. Mereka pasti akan melakukan tes DNA. Segera suap lembaga tes genetik kota ini agar Tuan Mo dan anak itu tidak melanjutkan. Shen Qingyan. Shen Dongdong bukan anakku. Ada apa ini? Aku tidak bilang. Dongdong pasti anakmu. Tes DNA ini palsu. Pasti telah dirusak. Aku minta untuk melakukan yang lain. Tak perlu tes. Li Xiangyun mantan pacar Shen Qingyan. Aku tahu Shen Dongdong. Anak siapa? Li Xiangyun. Shen Dongdong. Sebenarnya anakku dengan Yan Yan. Apakah kau yakin kau adalah ayah Shen Dongdong? Apa hubunganmu dengan Shen Qingyan? Yan Yan dan aku pernah berpacaran. Aku sangat yakin Dongdong adalah anakku. Memalsukan tes DNA mungkin sulit untuk membuat Shijun percaya. Bagaimana jika dia terus menyelidiki? Shen Qingyan dan Li Xiangyun menjalin hubungan. Jika Tuan Mo bersikeras menyelidiki anak-anak ini, maka berikan Li Xiangyun sejumlah uang dan biarkan dia berperan sebagai ayah anak-anak itu. Benar. Li Xiangyun itu penjahat mata duitan. Selama uangnya cukup, dia bisa melakukan apa saja. Untung aku mengirim pesan ke Li Xiangyun sebelumnya dan memintanya untuk datang. Qingyan, bagaimana kau bisa begitu keji? Kau bahkan tidak tahu siapa ayah biologis anakmu dan kau masih ingin menipu Shijun. Li Xiangyun, aku tidak pernah berhubungan denganmu. Dongdong tidak mungkin anakmu. Yan Yan, kita jelas pernah melakukannya. Kenapa kau tidak mengakuinya? Mungkinkah kau ingin mereka berpikir anakmu anak haram? Kau Omong kosong. Kenapa kau tidak melihat dirimu sendiri? Orang sejelek dirimu tak mungkin melahirkan anak setampan, selucu, dan semenawan diriku. benar. Pria malam itu jelas lebih tinggi darimu dan lebih tampan darimu. Tidak mungkin itu. Pertama kali Yan Yan dan aku di Gunung Ceksim. Malam itu aku dibius dan dipaksa untuk menidurinya. Anak itu dikandung malam itu. Shen Dongdong benar-benar bukan anakku. Karena Shen Qingyan telah melahirkan anak untukmu, maka kau harus bertanggung jawab padanya sampai akhir. Berani membiarkan dia dan anaknya menipu Shijun. Apa kau bosan hidup? Masalah hari ini, memang, karena lalai mendisiplinkan dia dan anaknya. Sekarang aku akan membawa mereka kembali dan memberi mereka pelajaran. Bicara baik-baik denganmu, tapi kau malah membantah. Apa kau sengaja memaksaku untuk bertindak? Ikut aku. Li Xiangyun, aku peringatkan kau. Kau boleh menyentuhku, tapi sentuh anakku, dan aku akan melawanmu sampai mati. Beraninya kau memukulku. Sepertinya kau bosan hidup. Kau benar-benar anak yang durhaka. Kurasa kau juga butuh pelajaran. Sepertinya kau tidak punya hak untuk memukul Shen Qingyan dan anaknya. Tuan Mo, aku baru saja melihat mereka tidak sopan dan ingin memberi mereka pelajaran. Masalah ini akan diselidiki secara menyeluruh sebelum kebenaran terungkap. Siapapun yang berani menyentuh Shen Qing dan Shen Dongdong berarti bermusuhan dengan Kumu Shijun. Shijun. Xiang Yanru, berikan abu ibuku. Kalau tidak, aku akan lapor polisi. Ibu lihat aku. Kejar mereka. Ibu jangan takut. Jika mereka berani mengejar kita, aku akan menghajar mereka sampai mereka tak bisa menemukan giginya. Dongdong, terima kasih hari ini. Kau benar-benar harta berharga ibu. Inilah yang harus kulakukan. Melindungi ibu adalah tugasku selamanya. Ngomong-ngomong, Dongdong, apa kau tahu di mana adik-adikmu? Kapan aku bisa bertemu mereka? Ibu jangan khawatir. Kau akan segera bertemu mereka. Aku akan menelepon mereka. Kakak kedua gagal mengakui ayahnya hari ini. Aku curiga Shen Wen berada di balik ini. Kalau begitu, ayo satukan ayah dan ibu. Lalu ayah bisa mencampakkan Shen Wen. Jadi apa yang kita lakukan selanjutnya? Aku menemukan bahwa dalam 2 hari, perusahaan di ladang Ginseng sedang mencari desainer. Biarkan ibu melamar. Dengan begitu dia bisa lebih dekat dengan ayah. Kakak, ayo belikan rumah untuk ibu dulu. Lalu ajak dia mendaftar. Beli villa besar. Jadi ibu bisa membawa perkemahan pulang bersamanya. Dan punya bayi bersama kami. Aku mengerti. Ibu aku membelikanmu rumah. Dan menemukan pekerjaan untukmu. Biar ku tunjukkan rumahnya dulu. Putra pertama, dari mana kau dapat uang itu? Ibu, putramu orang kaya.
Aku bisa memilikanmu apapun yang kau mau. Rumah biasa saja. Bukan apa-apa bagiku. Kalau begitu kau benar-benar hebat. Ibu, Shijun sepertinya curiga padaku. Dia sengaja mengabaikanku hari ini. Aku mencarinya. Dia mengabaikanku. Mao Corporation. Bukankah mereka sedang mencari desainer? Huan, kau harus melamar. Kita akan mencari kesempatan lain nanti untuk mendekati Tuan Mao. Istriku sangat pintar. Apakah kau mengikutiku? Kau narsis sekali. Aku di sini untuk melamar pekerjaan. Aku tidak punya waktu untuk mengikutimu. Pergi dan selidiki. Posisi apa yang dilamar wanita itu? Bos, apa kita benar-benar perlu memeriksa? Hanya departemen desain yang membuka lowongan hari ini. Dia seorang desainer. Yao. Sampah macam apa yang berani datang ke sini untuk melamar ke Mao Corporation? Dia bahkan tidak tahu apakah dia layak. Yao, jangan bicara tentang adikku seperti itu. Meskipun dia sedang sial sekarang. Dia pernah menjadi desainer brilian. Jadi bagaimana jika dia pernah brilian? Setelah beberapa tahun di penjara, dia tetap saja sampah. Bahkan jika aku sampah, aku masih lebih baik daripada idiot yang tidak bisa antre. Bajingan, beraninya kau menghinaku. Shen Qingyan, beraninya kau memukulku. Kau tahu siapa aku? Apa kau? Aku akan memukulmu kalau aku mau. Apa yang harus ditakutkan? Hari ini aku akan menunjukkan padamu apa yang terjadi ketika kau membuatku marah. Satpam, tangkap orang ini. Shen Qingyan, kau bahkan tidak layak menyentuh sehelai rambut di kepalaku. Kau berani menamparku. Aku akan membuatmu membayar mahal. Kenapa aku harus minta maaf padamu? Kaulah yang salah. Kenapa kau tidak bersujud padaku? Shen Qingyan, Yao adalah salah satu dari 10 orang terkaya di Beijing. Putri tertua keluarga Chan. Kau mengacaukannya. Kau mati. Keluarga Chan dari Beijing. Bukankah itu keluarga bibi Tuan Mao? Mungkinkah dia sepupu Tuan Mao Chen Xinyao? Tepat sekali. Tuan Mao adalah sepupuku dan kepala Mao Corporation. Yang harus kulakukan hanyalah menelepon, dan Shen Qingyan akan langsung diusir dari perusahaan. Sepupu, aku sedang ditindas di Departemen Sumber Daya Manusia. Ayo bantu aku. Ya Tuhan, Chen Xinyao benar-benar sepupu Tuan Mao. Shen Qingyan tamat. Sepupuku akan segera datang. Kau mati. Buat Shen Qingyan berlutut di tanah untukku. Berlutut cepat. Jangan sentuh aku. Berhenti, semua berhenti. Sepupu, Shen Qingyan ini yang menindasku. Kau bilang Shen Qingyan merundungmu. Bagaimana? Shijun, Shen Qingyan tidak hanya menyerobot antrean, tetapi juga menghina dan memukul Yao. Yao adalah nona muda yang berharga. Bagaimana kau bisa memukul dan memarahi seseorang sembarangan? Ya sepupu, dari kecil hingga dewasa, orang tuaku tidak pernah memukulku. Kenapa dia Shen Qingyan memukulku? Begitu kan? Karena kalian semua bilang itu salah Shen Qingyan. Maka tunjukkan buktinya. Apa yang kami katakan itu benar. Mereka semua melihatnya. Mereka semua bisa bersaksi. Betul, Shen Qingyan yang memukul Nona Chen lebih dulu, dan dia ingin Nona Chen bersujud padanya. Apa kita punya dendam? Kenapa kau membantu mereka memfitnahku? Aku mengatakan yang sebenarnya. Tapi saat aku tiba, aku melihat kalian memaksa Shen Qingyan berlutut. Nona Shen Huan hanya mencoba membantu Nona Chen melampiaskan amarahnya. Jadi dia ingin menghukum Shen Qingyan. Orang-orang ini payah. Apakah Shen Qingyan merundung Chen Xinyao atau tidak? Bukan urusan kalian untuk memutuskan. Lim Gui, periksa rekaman CCTV. Ya, bos. Jangan periksa pengawasannya. Aku punya bukti untuk membuktikan ibu telah bianiaya. Ibu, aku putramu yang kedua Shen Nanam. Putra kedua. Ibu, akhirnya aku melihatmu. Pamanmu, itu Shen Wan dan Chen Xinyao yang telah mengincar ibuku. Lihat, jika kau tidak percaya padaku. Shijun, video ini pasti palsu. Ini hanya lelucon. Shen Nanan, dari mana kau mendapatkan video ini?
Adikku adalah peretas paling hebat. Mendapatkan video lebih mudah daripada kau buang air besar. Seorang peretas, apa kau pikir kau sedang syuting acara TV? Buktikan kepada semua orang kalau kau bisa. Aku bisa merepas semua ponselmu. Bocah kecil, berpura-pura menjadi peretas terbaik dunia. Itu sudah cukup, masih berleher besar. Ini lucu sekali. Meretas ponsel. Aku takut. Bahkan peretas sungguhan tidak akan berani mengatakan itu. Kau hanya anak kecil. Beraninya kau bicara omong kosong seperti itu. Jika aku bisa melakukannya, semua orang yang mengincar ibuku barusan akan berlutut dan bersujud 3 kali padanya. Berani bertaruh denganku, tuan muda? Kalau begitu kita bertaruh. Siapa takut siapa? Aku tidak percaya. Ini bisa dibalikan. Untuk mencegahmu mengingkari janjimu, aku akan membiarkan pamanmu menjadi saksinya. Pamanmu apa tidak apa-apa? Baiklah. Shen Qingyan, pergi dari sini bersama anak-anakmu. Jangan tunggu sampai kau kehilangan muka. Aku percaya pada anakku, karena dia percaya diri. Dia pasti bisa melakukannya. Jangan khawatirkan itu. Ya Tuhan, ponselnya benar-benar diretas. Sekarang ponselmu. Semuanya di bawah kendaliku. Berlututlah pada ibuku. Pamanmu. Mereka berjanji untuk berlutut dan bersujud kepada ibu. Tapi sekarang mereka semua ingkar janji. Kau harus mendapatkan keadilan untuk ibu. Pamanmu, gunakan kekuasaanmu untuk mengintimidasi mereka. Buat mereka meminta maaf kepada ibu. Orang-orang yang baru saja menghina Shen Qingyan, tekan mereka. Dan buat mereka bersujud 3 kali sebelum melepaskan mereka. Kalian masih belum meminta maaf kepada Shen Qingyan. Sepupu, aku saudarimu. Kenapa kau memihak orang luar ini Shen Qingyan? Ya Shijun. Apa itu Shen Qingyan? Dia tidak pantas menerima permintaan maaf kita. Bersujud atau minta maaf. Kalian pilih. Maafkan aku. Maaf. Maaf, aku tidak terima. Baiklah. Baiklah. Mari kita akhiri ini. Juga, Shen Qingyan tidak perlu wawancara. Dia bisa mulai bekerja besok. Pamanmu hebat. Ibu, karena pamanmu telah membantumu. Peluk dia sebagai hadiah. Itu ide bagus. Ini rambut anak-anak ini dan rambutku. Ambil dan lakukan tes DNA. Mengerti. Ini sungguh kehendak langit. Bahwa hartaku telah kembali ke sisiku. Shen Qingyan, apa kau tidak tahu kalau tuanmu adalah tunangan Huan-Huan? Beraninya kau merayunya. Kapan aku menggodanya? Dan kau tidak diterima di sini. Pergi. Shen Qingyan, ayahmu dan aku telah memutuskan bahwa kau akan menikah dengan Li Xiangyun. Pergi beli cincin kawin besok. Segera adakan pernikahannya. Jauhi tuanmu mulai sekarang. Bagaimana kau bisa memutuskan untukku? Lagi pula Li Xiangyun itu, bajingan. Aku tak akan pernah menikah dengannya. Jika kau tidak menikahinya. Lalu bagaimana dengan anakmu? Keluarga Shen sungguh mengerikan. Mereka benar-benar ingin ibu menikahi monster jelek itu, Li Xiangyun. Jangan khawatir, aku punya rencana. Yanyan, akhirnya kau datang. Ayo pilih cincin. Li Xiangyun, aku tidak akan menikah denganmu. Aku di sini hari ini hanya untuk berurusan dengan keluarga Shen. Shen Qingyan, kau hanyalah sepatu usan yang telah melahirkan seorang anak. Apa yang membuatmu begitu sombong bahwa aku bersedia pergi denganmu adalah aku memberimu muka. Jangan memaksakan keberuntunganmu. Tidak bisa melanjutkan sandiwara lagi kan? Aku tahu kau berkomplot dengan Shen Huan. Aku tidak akan membiarkan kalian berdua. Anjing mendapatkan keinginan kalian. Kau akan menikah hari ini suka atau tidak. Kau tidak punya pilihan. Bocah, kau harus membelikan Shen Huan cincin kawin hari ini. Pernikahanmu seharusnya sudah diselesaikan sejak lama. Baik nenek, aku mengerti. Shijun. Li Xiangyun, aku dipaksa untuk hamil. Saat itu, kaulah yang memutuskan hubungan denganku. Sekarang kau berpura-pura menjadi ayah anak itu. Menikahlah denganku. Sampah macam apa kau ini? Gelandangan pantas mendapatkan sampah. Bukankah itu sempurna? Bajingan. Shen Qingyan, beraninya kau memukulku. Makin berani ya.
berani memukul tanganku, kau jadi mati. Putra pertama, putra kedua. Apa yang kalian lakukan di sini? Kami di sini untuk melindungi ibu, tentu saja. Sebenarnya, kami di sini untuk rujuk kembali, untuk ayah dan ibu. Ayah dan ibu berciuman. Bagaimana kau bisa berjalan? Itu adalah sebuah kesalahan. Aku tidak tahu, aku hanya jatuh. Ayah kau tampaknya cukup pandai jatuh. Kenapa kau tidak jatuh lagi dan menunjukkannya pada kami? Apa yang ingin kau lakukan? Tidak. Aku. Ayah kau sudah mencium ibu. Kau harus menikahinya. Hari ini, belikan saja dia cincin kawin. Putra kedua kau tidak boleh bicara sembarangan. Shen Qingyan, kau tak tahu malu. Kau menggunakan anak-anak lagi untuk merayu Xi Jun kan dan membuatnya membelikanmu cincin. Apa kau gila? Dia menabrakku sendiri. Cincin itu hanya lelucon. Liontin Giok ini, dari mana kau mendapatkannya? Apakah kau mengenali Liontin Giok ini? Beberapa tahun yang lalu, seorang pria memberikannya padaku. Ini adalah Liontin Giok, leluhur keluargamu. Pria itu adalah aku. Aku mengerti. Itu Shen Huan. Dia mencuri Liontin Giok yang ayah berikan kepada ibu. Begitulah caranya, dia berhasil menyamar sebagai ibuku. Shen Huan, benarkah itu? Omong kosong apa yang kau bicarakan? Xi Jun memberiku Liontin Giok ini, jangan berani mengambilnya. Xiao Huan, kau bersikeras Liontin Giok itu dariku. Kalau begitu izinkan aku bertanya, apakah aku memberikannya kepadamu di bawah keadaan apa? Karena semuanya sudah sampai pada titik ini, aku hanya perlu mengarang sesuatu. Xi Jun, apa kau lupa? Malam itu, di semak-semak, kau memberiku Liontin Giok itu. Kau menyuruhku untuk menyimpannya dengan aman. Kau bilang kau akan mengirim seseorang untuk menjemputku. Semuanya cocok. Aku kehilangan Liontin Giok di gunung malam itu. Shen Huan, kau juga ada di sana. Bahkan tebakan acak pun akan benar. Kata-katamu sama sekali tidak kredibel. Selain apa yang baru saja kau katakan, adakah hal lain? Seperti bagaimana kita bertemu? Malam itu, Aku bisa membuktikannya. Semua yang dikatakan Shen Huan itu benar. Sialan, aku lupa menyingkirkan Li Xiangyon. Bagaimana kau bisa membuktikannya? Karena Liontin Giok yang hilang dari Shen Qingyan ada padaku. Li Xiangyon, omong kosong. Apa yang kau ucapkan? Kau bahkan tidak ada di gunung saat itu. Karena kau bilang kau memiliki Liontin Giok itu, maka tunjukkan kepada kami. Ini dulu. Setelah aku berhubungan dengan Shen Qingyan, tanda cinta yang kuberikan padanya, tapi dia menghilangkannya. Untungnya aku menemukannya lagi. Xi Jun, pria Shen Qingyan. Jelas Li Xiangyun. Dia masih mencoba untuk memecah belah kita. Dia benar-benar jahat. Li Xiangyun, bagaimana mungkin aku berhubungan dengan orang busuk sampai ke intinya sepertimu? Qingyan, aku tahu kau masih marah padaku karena memaksamu putus denganku dulu. Tapi bagaimanapun juga, apa yang kukatakan itu benar. Kau ingat saat itu, kau memaksaku untuk putus denganmu. Jadi apa arti gangguanmu yang tak henti-hentinya? Ini sekarang. Demi anak itu, aku ingin balikan denganmu. Kau bohong. Liontin Giok keluargamu hanya ada satu. Bagaimana mungkin kau memilikinya? Tuan Mo, Liontin Giok milikku ini tidak asli. Ini imitasi berkualitas tinggi. Liontin Giok ini belum pernah dilihat oleh orang luar. Bagaimana kau menyalinnya? Tuan Mo, Liontin Giok ini ada di. Aku mengambilnya. Kupikir itu terlihat cukup bagus. Jadi aku membeli yang palsu untuk dimainkan. Aku tidak ingat ini sama sekali. Orang yang datang kepadaku untuk Liontin Giok dulu adalah Nyonya Tuan Mo, yang berarti nenekmu Tuan Mo. Halo nenek, Liontin Giok keluarga kita pernah hilang. Apakah itu terjadi? Beberapa tahun yang lalu, ketika kau berada di luar negeri, itu hilang sekali. Seorang pria bernama Li Xiangyun mengambilnya, dan aku membelinya kembali seharga 1 juta. Baiklah, aku mengerti nenek. lihat Xi Jun. Apa yang kukatakan itu benar. Shen Qingyan adalah wanita jahat. Dia tidak akan berhenti untuk memisahkan kita. Aku khawatir ini tidak sesederhana itu. Shen Qingyan, kau sudah punya anak yang cantik dengan Li Xiangyun. Jika kau berani merayu Xi Jun lagi, jangan salahkan aku karena tidak baik padamu. Pria yang kau sayangi, belum tentu aku sukai. Lagi pula, siapa yang akan sepertimu? Begitu suka menggoda pria. Di dalam hatinya, aku mengerikan. Shen Qingyan, kau mencari mati. Shen Huan, aku tidak peduli. Aku tidak peduli urusan gelap apa yang telah kau lakukan dengan Li Xiangyun. Jika kau pernah memukulku seperti ini lagi, aku akan memotong tanganmu.
Sayang, ayo pergi. Shijun, bukankah nenek bilang dia ingin kau membelikanku cincin kawin? Kita bicara lain kali. Shijun. Tuan Mo, apa yang kau lakukan? Shen Qingyan, mengapa kau bilang pria yang Shen Hua lihat seperti harta karun? Kau tidak peduli? Apa hakmu untuk menanyaiku? Ibu, dengan naifnya berpikir kau tidak peduli padanya. Sangat marah. Sepertinya, hubungan ayah dan ibu masih membutuhkanku untuk maju. Lepaskan. Shen Huan, sepertinya kau tidak bisa mendapatkan keluargamu. Kenapa tidak coba? Mulai dari keluarganya. Apa maksudmu? Ada orang penting beberapa hari lagi akan mengadakan lelang. Saat itu, kau ambil itu, lukisan senilai puluhan miliar, dan berikan pada nyonya tuamu. Kau bilang aku harus menjilat nyonya tua. Membuatnya memaksa Shijun untuk menikah denganku. Apa yang kau lakukan? Tubuhku barusan sepertinya di luar kendali. Melecehkanku dan tidak mengakuinya. Tak tahu malu. Ibu jangan marah. Aku akan memberitahu ayah dan ibu sesuatu yang membahagiakan. Ada apa? Mengundang ayah dan ibu untuk menghadiri pelelangan minggu depan. Adik perempuanku juga akan ada di sana. Adik kecil. Adik kecil. Shen Qingyan. Dasar sampah. Berani datang ke pelelangan kelas atas seperti itu. Benar-benar tak tahu malu. Hal-hal rendah sepertimu bisa datang. Kenapa aku tidak bisa datang? Shen Qingyan, ini adalah orang penting yang misterius. Mengadakan pelelangan. Sampah sepertimu, mungkin bahkan tidak bisa masuk. Olah pelelangan. Apakah aku memenuhi syarat atau tidak? Bukan urusanmu. Karena aku di sini. Aku pasti bisa masuk. Kalau begitu masuklah, dan tunjukkan pada kami. Aku akan menerimanya. Anak yang lucu? Bocah kurang ajar. Apa kau tahu di mana ini? Tempat macam apa ini? Beraninya kau membuat masalah. Keluar. Lancang, kau berani memarahi presiden lelang. Apa kau mau mati? Bocah seperti Shen Qingyan. Bagaimana mungkin dia menjadi presiden? Bahkan tidak pantas menyemir sepatuku. Kau bahkan mengutuk seorang anak. Jangan keterlaluan. Aku bisa melakukan yang lebih buruk daripada mengutuk. Shen Huan, apa yang kau lakukan? Shijun. Shen Qingyan membawa bocah imut ini. Berpura-pura menjadi presiden lelang. Kau harus memberinya pelajaran. Kalian harus memberi mereka pelajaran. Dia putri Shen Qingyan. Bagaimana kau tahu anak ini menyamar sebagai presiden? Lihat. Dia memakai baju pedagang kaki lima. Jelas dari keluarga kelas bawah. Bagaimana mungkin dia presidennya? Jika Shen Qingyan tahu apa yang baik untuknya, dia akan pergi dari sini bersama anak lucu ini. Kalau tidak ketika presiden datang, kau akan menyesal. Betul sekali. Anak ini mungkin bahkan tidak punya undangan. Bagaimana mungkin dia presidennya? Ini bukan sesuatu yang perlu kau khawatirkan. Percaya atau tidak, satu panggilan telepon dariku, dan seseorang akan mengundangku masuk. Sobat kecil kau keren, tapi bukankah agak berlebihan untuk menyombongkan diri seperti ini? Nona cantik, lihat saja bagaimana. Aku akan mengurus mereka. Shen Qingyan, kukira kau cukup arogan, tapi aku tidak menyangka anak ini akan lebih arogan darimu. Tepat, jika kau benar-benar presidennya, aku akan memanggilmu leluhur. Baiklah, kau bilang begitu. Bel Kempat bawa beberapa orang ke lobi hotel untuk menjemputku. Sungguh pertunjukan yang hebat, bukan? Selamat datang Nona Zixi. Jangan apa? Terlalu sederhana. Kembali ke presiden. Mengundang presiden ke 8 acara. Lihat, ini kekuatanku. Cepat panggil aku leluhur. Bocah kecil. Mencari bocah kecil lain untuk membuktikan dia presidennya. Benar-benar konyol. Kurasa, kalian hanya pembuat onar yang dikirim oleh Shen Qingyan. Keamanan, usir Shen Qingyan dan kedua orang tak berguna ini. Anak nakal yang tidak tahu sopan santun. Keluar, atas dasar apa kau mengusir kami? Cukup. Shen Qingyan dan kedua anaknya. Bukan tempatmu untuk menggurui kami. Ayah, ada apa?
tidak terlihat. Memegang tangan ibu dan kakak ketiga tapi tidak tanganku. Jika kau terus menghina kami, percaya atau tidak satu kata dariku, dan kau akan keluar dari hotel ini. Ayahku adalah ketua hotel ini. Satu panggilan padanya. Dan kalian semua tamat. Aku tahu ayahmu adalah Chen Yushen. Bahkan dia harus berlutut di depanku dengan hormat. Beraninya kau bicara omong kosong seperti itu. Ayah, seseorang menyamar sebagai presiden dan membuat masalah di hotel. Shen Qingyan, ayahku akan segera datang. Kau dan kedua, tunggu saja untuk diurus. Saya ingin melihat siapa yang berani membuat masalah di wilayah saya. Ayah ini hanya seorang wanita. Chen Yushen murid pavilion bintang merah. Dan dua anak yang membuat keributan. Sungguh berani. Keamanan. Tangkap orang-orang tak dikenal ini. Segera. Siapapun yang menyentuh mereka, berarti bermusuhan dengan keluargamu. Murid kesayangan Yushen. Sepertinya kau tidak tahu siapa yang bertanggung jawab di sini. Anak ini benar-benar mirip Shen Dongdong dan Shen Nanan. Mungkinkah dia juga anak Shen Qingyan? Bocah kecil, apa yang kau pura-pura? Kau, bagaimana mungkin kau menjadi guru ayahku? Diam. Idiot. Dia benar-benar guruku. Belajar kedokteran tahun lalu di Pavilion Bintang Merah. Dia mengangkatku sebagai muridnya. Kau. Oh guru. Saya buta. Saya tidak mengenalimu. Saya salah. Mohon maafkan saya. Kau belajar dari kesalahanmu. Kurasa kau anak yang baik. Muridku tersayang. Cepat undang gurumu dan presiden masuk. Ya. Guru. Presiden, silakan masuk. Nona cantik, masuklah bersama kami. Kalian anak-anak hebat. Anak siapa kalian? Nona cantik, setelah lelang. Identitas Bibi dan aku, secara alami akan terungkap. Ya wanita cantik. Ayo masuk Terwan Welan. Ayo pergi. Benar-benar presiden. Ini menyebalkan. Ayahku belum pernah memukulku sebelumnya. Jadi bagaimana jika dia presidennya? Aku tidak percaya. Seorang anak dapat menyebabkan masalah nyata. Saat lelang dimulai, aku akan berurusan dengan Shen Qingyan. Lelang seni. Warisan budaya tak benda pertama Beichen. Resmi dimulai. Ada 3 lukisan di sampingku. Bernomor 1, 2, dan 3. Hanya 2 di antaranya yang asli. Tolong semuanya secara berurutan. Menawar pada lukisan yang ingin kau beli. Penawaran dimulai. Shen Qingyan, nomor berapa yang ingin kau beli? Oh, aku lupa. Kau tidak mampu membeli satupun dari mereka. Bagaimana mungkin dia punya uang untuk membeli lukisan terkenal seperti itu? Dia bahkan tidak punya kesempatan untuk menyentuh lukisan-lukisan itu. Karena lukisan-lukisan ini sangat berharga. Kau seharusnya tidak membelinya. Kau tidak layak. Aku calon Nyonya Mou. Bernilai miliaran. Aku harus memiliki lukisan ini. Shijun, lukisan yang mana dari 2 ini yang menurutmu asli? Aku tidak tahu. Kau mengaku bernilai miliaran. Jadi kenapa peduli asli atau palsu? Kenapa tidak membelinya semua? Bau ketiga, aku menemukan Shen Huan. Benar-benar ingin menawar lukisan hari ini. Aku sudah memberitahu Bau keempat. Cari cara untuk membuat Shen Huan membeli yang palsu. Bau ketiga menerima. Bau kedua, lihat bagaimana aku berurusan dengan Shen Huan. Sedikit petunjuk untuk semua orang. Lukisan aslinya memiliki warna yang lebih gelap. Lebih gelap. Jadi nomor 1, aku pilih nomor 1 5 juta. Wanita jahat itu terpancing. Wanita ini memiliki selera yang bagus. Sepertinya nomor 1 yang asli. 10 juta, 20 juta. 50 juta. Seperti yang diharapkan dari Nona Cheng. Sangat murah hati. Sepertinya lukisan ini miliknya. 100 juta. Bahkan Tuan Mo telah bergerak. Ya Tuhan, kurasa tidak ada yang berani bersaing dengannya sekarang. Saya ingin menawar lukisan ini untuk diberikan kepada bibi di sampingku ini. Saya tawar 1 miliar. Anak siapa ini? Berani merebut barang dari Tuan Mo dan menawar dengan harga setinggi itu. Beraninya kau menaikkan harga. Apa kau punya 1 miliar? Shen Qingyan, 1 miliar sekaligus. Apa kau mampu membelinya? Saatnya membayar. Seseorang secara alami akan datang dan membawakanku uangnya. Sayang, bukankah kita terlalu melebih-lebihkan diri kita sendiri? Jangan khawatir bibi. Kekuatanku mutlak akan menghancurkan wanita jahat itu. Ingin menghancurkanku dalam mimpimu. 2 miliar. 3 miliar. 3 miliar sekali. Aku hanya punya 5 miliar di tangan. Jika aku menambahkan lagi, aku harus memanfaatkan dana grup Shin. 3 miliar 2 kali.
3 miliar. 5 miliar. Untuk menikah dengan keluarga Mo, aku harus mendapatkan lukisan ini. 5 miliar sekali. 5 miliar 2 kali. 5 miliar 3 kali. Terjual. Selamat bibi jahat karena memenangkan lukisan nomor 1. Wanita jahat, aku akan membuatmu bangkrut. Shen Qingyan, lihat baik-baik. Inilah kekuatan yang sebenarnya. Tidak sepertimu. Membawa anakmu keluar untuk menyombongkan diri. Shi Jun, aku ingin memberikan lukisan ini kepada nenek. Sesuai keinginanmu. Lukisan Wang Lin yang tersisa akan terus dilelang. Bibi kau menawar nomor 2. Tawar 2 miliar. Kenapa kau pamer lagi? Bisakah kau membayar 2 miliar? Apa terburu-burunya? Tuan saya akan datang dan membawakan saya uang segera. Oh iya? Kau pikir punya guru membuatmu istimewa? Mungkin gurumu juga miskin. Untuk apa terburu-buru? Tuan akan segera datang. Aku ingin melihat tuan dari bocah ini. Tokoh besar macam apa? Aku dengar dari jauh. Seseorang menyebut muridku sampah. Bosan hidup. Ini pria yang pergi ke keluarga Shen terakhir kali untuk mengirimkan tes DNA. Apa hubungannya dengan Shen Qingyan? Mengenakan pakaian murahan, memasuki aula lelang kelas atas seperti itu, kau tidak mungkin menjadi gigolo sewaan Shen Qingyan kan? Bagaimana kau tahu bahwa tuan teman kecil ini tidak punya 2 miliar? Jika kau punya nyali, suruh dia mengeluarkan 2 miliar dan tunjukkan pada semua orang. Jika saya bisa menghasilkan 2 miliar, kalian berdua akan menampar diri sendiri 5 kali. 2 miliar begitu saja, apa kau mampu membelinya? Katakan saja apakah kau berani bertaruh denganku atau tidak? Kalau begitu bertaruhlah, aku yakin kau tidak bisa menghasilkannya. Tuan menunjukkan cek kepada mereka. Kurasa cek ini palsu. Seorang anak. Bagaimana mungkin ada begitu banyak uang? Bahkan gurunya. Sama sekali tidak mungkin untuk mengeluarkan begitu banyak uang. Karena semua orang bilang cek itu palsu. Kalau begitu biarkan paman ini datang dan mengidentifikasinya. Baik. Sepupu, kurasa kau tidak perlu melihat orang-orang udik ini. Bahkan tidak bisa mengeluarkan 2 miliar. Bahkan tidak bisa mengeluarkan 10.000. Ceknya asli. Bagaimana mungkin? Shi Jun, apa kau salah membacanya? Apa kau meragukanku? Sekarang kau bisa menampar dirimu sendiri. 5 masing-masing tidak kurang. Shi Jun, Karena kalian berdebat dan bertaruh dengan seorang anak. Jika kalah kalian harus mengakuinya. Tampar. jika kau tidak mau menampar, aku akan membantumu. Shen Qingyan, beraninya kau memukulku. Begitu aku masuk, kau mengincar aku dan anak itu. Aku sudah lama ingin memukulmu. Kau tidak punya hak. Tolong bantu aku berhenti. Shen Huan dan Chen Xinyao. Aku akan menampar 4 tamparan berikutnya. Aku. Lin Gui, asisten Mo Xinjun. Apakah ini pantas? Asisten Lin, kurasa kau bisa melakukannya. Kau bantu aku. Sangat cocok. Nona Shen, kau juga melihatnya. Aku dipaksa. Lepaskan aku. Aku calon nyonya muda keluarga Mo. Beraninya kau membantu Shen Qingyan menindasku. Kamu kurang bicara dan tetap diam. Shen Qingyan, kau wanita jahat. Kau. Shen Qingyan, aku putri sulung keluarga Chen. Dimanja sejak kecil, semua orang berputar di sekitarku. Kenapa kau memukulku? Wow, bibi cantik itu hebat. Rendah hati, rendah hati. Kakak sepupu, kau bisa saja menghentikan Shen Qingyan. Kenapa kau membantunya? Apa kau mengajariku apa yang harus kulakukan? Inilah yang terjadi ketika kau tidak rendah hati. Bibi cantik, ini hadiah dariku dan kakakku. Terima kasih sayang, aku sangat menyukainya. Kedua anak ini sungguh luar biasa. Lukisan 2 miliar mereka berikan begitu saja. Aku sangat iri pada Shen Qingyan. Shen Qingyan sungguh beruntung. Tidak seperti Shen Huan ini, hanya dihajar. Zul, yang sungguh kau setelah lulus dari universitas. Sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali kita bertemu. Aku hampir tidak mengenalimu. Dulu aku menyukaimu. Kau begitu cepat melupakanku. Benar-benar tak berperasaan. Jangan ungkit masa lalu. Aku dengar. Keempat anakku dibesarkan olehmu. Aku sangat berterima kasih padamu.
Bagaimana dia bisa begitu dekat dengan kedua anak itu? Bos, mungkinkah kedua anak itu juga anak Shen Qingyan? Bukankah kau bilang sebelumnya, apakah dia melahirkan kembar 4 tahun itu? Hal yang aku minta kau lakukan terakhir kali. Apakah hasil tes DNA sudah keluar? Agensi pengujian akan membutuhkan setidaknya seminggu untuk mendapatkan hasilnya. Dimengerti. Sayang Zixi, kau juga anak-anak ibu kan? Ya, Bunda. Perasaanku benar. Dari saat kau mulai melindungiku, aku tahu kau juga anak-anak ibu. Zuliang, bolehkah aku bertanya? Di mana kau menemukan mereka dulu? Dulu, Shen Huan meninggalkan mereka di Gunung Cixin. Aku sedang berpatroli di gunung dan menemukan mereka secara kebetulan. Jadi aku membawa mereka kembali dan membesarkan mereka. Aku baru tahu kemudian bahwa anak-anak ini sebenarnya anakmu. Shen Qingyan, kau kenal pria ini. Belum genap sehari, dan kau sudah bergantung padanya seperti ini. Zuliang, mengapa kau? Kenapa kau begitu terkejut? Kalian saling kenal. Aku dan Shijun bersaudara sejak kecil. Terlepas dari hubungan kita, kau harus menjauh dari Shen Qingyan. Anak-anak Qingyan dibesarkan olehku. Dan apa hubunganmu dengannya? Apa yang telah kau lakukan untuknya? Apa hakmu untuk berbicara seperti itu? Bahkan jika kau membesarkan anak-anak itu, kau tidak pernah kekurangan wanita. Selalu ada Shen Huan di sisimu. Shen Qingyan tidak cocok untukmu. Di sisimu. Bukankah kau selalu punya Shen Huan? Berhenti berdebat, Ayah. Bunda, lebih penting kalian bertiga hidup dengan baik. Itu lebih baik dari apapun. Anak-anak suka bicara yang aneh-aneh. Shen Qingyan, kau mempermalukanku hari ini di depan begitu banyak orang. Aku tidak akan melepaskanmu. Li Xiangyun, aku butuh bantuanmu. Singkirkan Shen Qingyan. Sebutkan harga yang kau inginkan. Terus terang. Kau ingin melakukannya malam ini. Bawa Shen Qingyan ke KTV. Sisanya serahkan padaku. Di mana Dong Dong dan Nanan? Ada apa ini? Shen Huan beritahu Li Xiangyun, jika dia berani menyentuh anak-anakku, aku akan membuatnya membayar dengan nyawanya. Bau ketiga, bau keempat. Ibu harus keluar sebentar. Jadilah anak baik dan tetap di rumah baiklah. Saudara Li, bukankah kau bilang kau akan mengenalkan kami pada seorang wanita cantik yang menakjubkan? Aku tak melihat siapapun di sini. Betul. Li Xiangyun, kemana kau bawa anak-anakku? Shen Qingyan, jika kau ingin tahu di mana anak-anakmu, minumlah segelas anggur ini. Kalau tidak, sekarang bisakah kau kembalikan anak-anakku? jangan jatuh. Li Xiangyun, kau berani memberiku obat bius. Shen Qingyan, kali ini, akhirnya aku bisa memilikimu. Halo. Ayah, sesuatu yang besar terjadi. Bunda pergi. Bahkan bau kedua tidak dapat menemukannya. Kumpulkan semua pengawal keluargamu. Cari Shen Qingyan di seluruh kota. Apa yang kau tunggu? Bawa dia kembali padaku. Bos Shen Qingyan ada di sana. Shen Qingyan berhenti. Berhenti. Shen Qingyan, apa yang kau lakukan di sini selarut ini? Tolong aku. Tuan mau apa yang kau lakukan di sini? Li Xiangyun, apa yang kau lakukan pada Shen Qingyan? Kami pasangan. Hanya bermain peran. Aku akan membawanya kembali sekarang. Ayo pergi. Seseorang. Patahkah kaki Li Xiangyun? Tuan mau jangan. Tuan mau aku tahu aku salah. Aku salah. Tuan mau aku tahu aku salah. Tolong kasihani aku. Bawa aku kembali. Aku ingin menemukan anak-anakku. Li Xiangyun juga memberinya obat bius.
Kau sangat dingin. Rasanya sangat enak. Shen Qingyan, jaga sikapmu. Shen Qingyan, apa kau mengenaliku? Tuan mau tolong, biarkan aku mendinginkan diri. Lin Gui, bagaimana kau mengemudi? Potong setengah bonusku bulan depan. Bos, karena kau memotong bonusku, aku akan mengemudi sesukaku. Biarkan aku menciummu. Shen Qingyan, jika kau terus begini, aku akan melemparmu keluar dari mobil. Bos, Nona Shen tampak mengigau. Bukankah dia jauh lebih menarik dari biasanya? Ku bilang keluar juga kau. Shen Qingyan, ciprat air dingin ke wajahmu dan kau akan sadar. Airnya mati. Listriknya juga mati. Selesai. Aku mematikan air dan listriknya. Jadi ayah dan bunda bisa punya waktu berdua. Apa yang kau lakukan di rumahku? The film was translated and narrated Kau tidak by melakukan apapun Amelia. padaku kan? Shen Qingyan, akulah yang dipaksa tadi malam. Dia terdengar seperti mengatakan yang sebenarnya. Jadi aku tidak melakukan apapun padamu. Aku tidak akan bertanggung jawab atasmu. Jangan khawatir, tidak ada yang terjadi tadi malam. Bos, perayaan ulang tahun nenek akan segera dimulai. Baiklah, aku tahu. Aku akan segera kembali. Oh ya, video Li Xiangyun menculik Shen Nanan palsu. Tadi malam, aku menyuruh Lin Gui menyelidikinya. Ternyata itu Shen Huan dan Li Xiangyun yang menipuku untuk pergi ke KTV. Bunda. Bunda, bangun dan berpakaianlah. Kami akan membawamu ke perjamuan. Perjamuan apa? Kenapa kalian sayangku bersikeras agar aku hadir perjamuan ulang tahun Nyonya Mo? Shen Qingyan, kau benar-benar luar biasa. Kau bersenang-senang di KTV tadi malam. Dan hari ini kau punya energi untuk menghadiri jamuan makan. Tentang tadi malam, aku tahu kau dalangnya. Kau pantas dipukul. Kau begitu penuh amarah. Apa para pria itu tidak melayanimu dengan cukup baik? Kecewa. Shen Qingyan ingin menghancurkanmu. Apa kau pikir dia hanya bisa mengandalkan Li Xiangyun? Aku punya banyak cara. Ada yang memukul, ada yang memukul, ada yang memukul. Siapa yang membawa wanita gila ini ke tempat keluarga Mou? Membiarkannya mengamuk dan memukul orang di sini di kediaman Mou. Huan Huan, ada apa ini? Yao Yao. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Begitu dia masuk, dia mulai memukul dan menendangku. Lihat, wajahku bengkak karena pukulannya. Shen Qingyan, hari ini adalah pesta ulang tahun Nanak. Beraninya kau membuat masalah di sini. Akan kurobek wajahmu. Kau Mengerahkan semua kekuatanmu. 1 lawan 2. Bos, sesuatu terjadi. Shen Qingyan dan Shen Huan berkelahi. Jangan khawatir, Shen Qingyan tidak bisa kalah. Tapi Jin Zinyao membantu Shen Huan. Apa? 2 lawan 1. bergerak lagi dan aku akan memukulmu, percayalah. Aku yakin Shen Qingyan memang hebat. 1 lawan 2 kemenangan total. Kakak sepupu,
Shen Qingyan menindas Huan Huan dan aku. Dia hampir membuat kami cacat. Shi Jun, Shen Qingyan tidak punya undangan. Dia tidak hanya datang ke perjamuan nenek tanpa diundang, tetapi dia juga mengamuk dan memukul orang. Lihat. Terkadang kau perlu melihat dirimu sendiri. Jika kau tidak memprovokasinya, mengapa dia memukulmu? Kau keterlaluan. Bagaimana kau bisa memukul seseorang seperti ini? Mungkin bahkan, jika aku memberitahunya, dia tidak akan percaya. Lagi pula, dia adalah tunangan Shen Huan. Oh, lupakan saja. Jangan pedulikan Shen Huan dan Chen Xinyao lagi. Adapun Chen Xinyao. Bawa mereka bertiga untuk membersihkan diri. 3 Nona, silakan ikut saya. Kau pergi periksa alasan mengapa mereka bertiga berkelahi. Ya, Shen Qingyan, kenapa kau belum mengirimkannya? Aku datang untuk menghadiri perjamuan. Kenapa kau pergi? Datang untuk menghadiri perjamuan Nanak Mo. Semuanya orang kelas atas yang kaya dan berpengaruh. Kau yang tidak bisa tampil di panggung. Beraninya kau berdiri di sini. Kaya dan berpengaruh. Tokoh kelas atas. Kau juga sepertinya tidak cocok dengan 2 poin ini. Seluruh tubuhmu. Tampang seseorang yang belum melihat dunia. Shen Qingyan, kau. Nyonya Mo tua ada di sini. Nenek kau di sini. Ini hadiah spesial yang aku punya. Disiapkan untukmu. Aku menghabiskan 5 miliar untuk membelinya. Aku harap kau menyukainya. Huan Huan, kau sangat pesat perhatian. Jika aku tak salah, lukisan ini seharusnya merupakan karya asli Master 11 Yan. Kalau begitu Nona Shen memang calon nyonya muda keluargamu. Itu sikap yang cukup murah hati. Shen Qingyan, kenapa kau datang dengan tangan kosong ke pesta ulang tahun nenek? Hadiah yang diberikan semua orang. Semuanya tak ternilai harganya. Pilih saja satu. Itu Shen Qingyan. Tak bisa didapatkan seumur hidup. Bagaimana dia bisa memberi hadiah? Siapa bilang mamiku tidak mampu membeli hadiah? Aku membawa hadiah yang dia siapkan. Terima kasih sayang. Bukankah ini lukisan yang kau berikan kepada Shen Qingyan terakhir kali? Ini palsu. Yang ada di tanganku adalah karya asli Master Zayan. Cepat singkirkan yang ada di tanganmu. Palsu itu. Jangan dikeluarkan dan mempermalukan dirimu sendiri. Bagaimana kau tahu milikku palsu? Bagaimana jika milikmu yang palsu? Punyamu adalah tiruan berkualitas tinggi. Kau masih berani membawanya keluar dan memberikannya kepada seseorang lucu sekali. Bagaimana mungkin? Lukisanku ini harganya 5 miliar. Kalian semua orang miskin. Apakah kalian tahu 5 miliar itu konsep apa? Dari mana datangnya 2 orang udik ini? Beraninya mereka meragukan Nona Shen Huan. Lukisannya palsu. Benar-benar bodoh. Betul. Orang macam apa Nona Shen itu? Itulah calon cucu menantu keluargamu. Bagaimana mungkin dia memberikan yang palsu? Bukankah begitu? Betul. Aku melihat orang yang tidak tahu bagaimana menilai barang. Kau menyukai Shen Huan. Tidak terlalu pintar. Aku tidak akan berdebat denganmu. Nenek, terimalah ini. Kalau begitu nenek tidak akan sungkan. Shen Qingyan, kenapa kau tidak berani memberikan lukisan ini kepada nenek? Apakah karena kau tidak berani? Apa yang kutakutkan? Nenek, ini adalah hadiah tulusku. Tolong. Lancang. Kau siapa? Beraninya kau memberiku yang palsu? Kau anggap keluargamu apa? Nenek, tolong jangan marah. Mari kita cari tahu apa yang terjadi dulu. Nyonya, lukisan ini bukan palsu. Aku percaya anakku. Dia tidak akan berbohong. Shen Qingyan, apakah itu palsu? Begitu kau membukanya, semua orang akan tahu. Hentikan omong kosongmu. Shen Qingyan, kau tak bisa membodohi kami. Kau hanya ingin menipu nenekku kan? Menjijikkan. Ibu dan aku tidak berbohong. Aku bisa membuktikannya kepada semua orang. Mami, lukisan ini yang asli. Bagaimana kau bisa membuktikannya? Aku, Shen Sixi. Akulah Master 11 yang kau bicarakan. Aku melukis kedua lukisan itu, tapi milik Shen Huan hanyalah tiruan yang kubuat untuk bersenang-senang saat aku bosan. Tiruan untuk bersenang-senang. Kau hanya bocah kecil yang bahkan belum berusia 6 tahun. Beraninya kau menyebut dirimu Master Zayan? Kemampuan menyombongmu diwarisi dari ibumu kan? Shen Sixi, berbohong itu tidak baik untuk anak-anak. Paman, mau apa kau percaya Shen Huan? Atau aku? Aku benar-benar Master 11 Yan. Tidakkah kau pikir aku mirip dengannya? Karena kau bilang kau Master Zayan. Apa buktinya? Apa kau tahu? Suol yang kepala pavilion Cising. Dia guruku. Dan aku
Direktur Departemen Seni Pavilion Qixing. Kau mencoba membodohi siapa? Bibi saya Chuzai, ada di Departemen Seni Pavilion Kaixing. Bagaimana mungkin aku belum pernah mendengar dia menyebutmu? Kau adalah Master Zayan? Xu Sigi. Jarang bertemu denganku beberapa kali dalam setahun. Dia belum menyebutkanku padamu. Itu sangat normal. Xu Sigi adalah pelukis wanita muda terkenal itu. Kudengar dia memenangkan penghargaan internasional pada usia 18. Dia seorang legenda di dunia seni. Jika dia ada di sini, bukankah kebohongan bocah kecil ini akan terbongkar? Terbongkar. Betul. Bahkan jika Susi datang, dia harus memanggilku guru. Karena dia adalah murid kakak seniorku. Ketiga hartaku. Keren sekali. Gadis kecil ini luar biasa. Beraninya kau mengaku sebagai master bibiku. Aku akan menyuruhnya mengurusmu dengan benar. Bibi saya akan segera datang. Shen Qingyan dan anakmu akan dihukum. Hari ini, aku Shen Zixi akan melihat apakah Suzy seorang pelukis belaka. Berani mendukungku. Siapa yang berani menyamar sebagai guruku? Kau pasti sudah bosan hidup. Bibi, Shen Qingyan benar-benar mengatakan anaknya adalah mastermu. Anak-anak membuat kesalahan. Zhu Zike murid Pavilion Qixing. Orang dewasa dan anak-anak keduanya bersalah. Kalau begitu kau yang akan menerima pelajaran untuk anakmu. Camkan pelajaranmu. Kurang ajar. Kau berani bertindak liar di wilayah keluargamu. Seseorang usir wanita ini. Tunggu. Apa kau pikir aku mudah diintimidasi? Ibu pukul dia dengan keras. Kau. Susi yang lancang. Kau bahkan tidak mengenali gurumu. Dan kau berani memukul nyonyamu. Cepat minta maaf kepada nyonyamu. Masih berpura-pura bahkan saat kematian sudah dekat. Shen Qingyan, kau harus segera minta maaf kepada bibiku. Kalau tidak, aku akan membuat anakmu dimakan anjing liar di gunung. Siapa yang mengizinkanmu berbicara kepada tuan dan nyonya seperti ini? Apa bibi? Apakah dia benar-benar mastermu? Tuan. Ini, apa-apaan ini? Saya buta dan bodoh karena tidak mengenalimu. Mohon maafkan saya, Tuan. Aku tidak memiliki keputusan akhir. Biarkan ibu yang memutuskan. Mohon maafkan saya, Nyonya. Aku tidak akan memaafkan seseorang yang memukulku. Nyonya, ini semua salah Shen Huan dan Chen Xinyao. Mereka memprovokasi saya, yang membuat saya salah paham tentang Anda. Akan kuhukum mereka sekarang juga. Kalian berdua idiot. Minta maaf kepada Tuan dan Nyonya sekarang juga. Atau aku takkan mengampuni kalian. Kenapa kita harus minta maaf kepada Shen Qingyan? Dia menipu nenek dengan lukisan palsu. Bukankah dia pantas mendapatkan pelajaran? Tepat, membuatku meminta maaf pada sampah seperti itu lebih buruk daripada membunuhku. Diam kalian semua. Lukisan yang diberikan Nyonya adalah karya asli Master Xian. Kau berani mempertanyakan Tuan, apa kau ingin mati? Mustahil. Bibi, kau pasti membantu anak ini berbohong karena dia adalah mastermu. Itu sebabnya kau berbohong untuknya. Ayahku pernah bertemu pemimpin sekte Zuliang di Pavilion Qixing sebelumnya. Aku akan meminta ayahku untuk memanggil pemimpin sekte dan memverifikasi apakah dia benar-benar Master Xian. Tak perlu mencari. Aku di sini. Shen Qingyan, pemimpin sekte ada di sini. Trikmu telah terbongkar. Zuliang, tolong lihat. Pada kedua lukisan ini, mana yang asli? Tak perlu mencari. Shen Zixi adalah muridku. Pelukis top termuda di dunia. Apapun yang dia berikan pada nenek, pasti yang terbaik. Ketua Sekte Zuliang, mungkinkah lukisan yang diberikan Nona Shen Huan adalah yang palsu? Maman, lukisan Shen Huan hanyalah tiruan yang Zixi gunakan untuk latihan. Setelah semua ini, ternyata Shen Huan memberikan yang palsu, tapi masih kembali untuk menyerang balik Shen Qingyan. Orang ini terlalu licik. Shen Huan, kau memberikan lukisan palsu kepada nenek Mao. Apa niatmu? Ini tidak mungkin. Lukisan ini jelas yang kubeli di pelelangan. Shen Zixi yang menjualnya kepadaku. Shen Zixi berkata, hari itu, salah satu dari 3 lukisan itu palsu. Tapi kau bersikeras untuk melelang yang palsu. Beraninya kau menipuku. Bodoh. Dipermainkan oleh anak kecil. Benar-benar membuatku malu. Shen Qingyan, kau dan anakmu berkomplot melawanku, membuatku kehilangan muka. Bagaimana kau bisa begitu kejam? Kau pantas mendapatkannya. Ini adalah pembalasan yang kau bawa sendiri. Shi Jun, semua yang terjadi hari ini pasti telah dihitung oleh Shen Qingyan. Sejak lama, dia hanya ingin membuatku malu di pesta ulang tahun nenek. Tapi yang kulihat
adalah kau selalu mengincar Shen Qingyan. Dari saat Shen Qingyan memasuki perjamuan, dia memukulku. Dia menindasku seperti ini. Apakah salah jika aku sedikit melawan? Kau benar. Shen Qingyan menghajar Shen Huang dan Chen Xinyao. Seperti itu, semua orang melihatnya. Tepat. Shen Qingyan bukan orang baik. Menjadi sasaran adalah apa yang pantas dia dapatkan, bos. Alasan perkelahian mereka telah ditemukan. Shen Huang dan Chen Xinyao yang memulainya. Semua lihat ke sini. Shen Huang, apakah ini yang kau maksud dengan Shen Qingyan menindasmu? Tanpa diduga, memang Shen Huang dan Chen Xinyao yang memulainya lebih dulu. Dan mereka memutarbalikkan kebenaran. Benar-benar menjijikan. Benar-benar keji. Menggunakan cara serendah itu. Ya. Kami yang memulainya. Jeti bagaimana? Aku hanya tidak suka Shen Qingyan. Aku tidak hanya ingin menindasnya. Aku juga ingin memukulnya. Shen Huan, kau gila. Lim Gui, usir Shen Huan untukku. Pergi. Tuan Mo. Tanganku terluka. Aku tidak butuh kau gendong. Diam. Baiklah. Ibu terluka. Membawa kakak laki-laki dan kakak kedua ke rumah ayah. Bunda, Sayang, kenapa kalian semua ada di sini? dengar Bunda terluka. Empat harta membawa obat ajaib tetangganya untuk Bunda. Ayah Bunda terluka dan tidak bisa mengoleskan obatnya sendiri. Bisakah kau sedikit membantu Bunda yang malang? Karena anak-anak bilang begitu, Nona Shen, bekerja samalah sedikit. Shen baby, kau benar-benar berlebihan. Aku masih punya satu tangan. Ayah, Mami berdarah. Tidak bisa pulang malam ini. Bisa menginap di tempatmu satu malam lagi. Tapi Bunda, mandi setiap malam. Tangannya terluka malam ini. Dia tidak bisa mencuci dirinya sendiri. Kalau begitu hanya bisa merepotkan. Ayah mandikan saja Bunda. Kalau kau terus bicara omong kosong, akan kupukul kau. Tidak percaya. Bunda, kau lemah dan tidak bisa mengurus diri sendiri sekarang. Kau butuh ayah untuk menjagamu. Jangan pukul anak-anak. Aku akan membantumu mandi. Lukaku sudah sembuh. Tuan Mo, aku bisa mandi sendiri. Tapi anak-anak bilang, biarkan aku membantumu mencuci. Tanda lahir berbentuk bunga. Siapa kau? Apa yang sedang kau lakukan? Tolong aku akan bertanggung jawab untukmu. Kau, kenapa kau menatapku seperti itu? Apakah kau benar-benar dia? Apa? Shen Qingyan. Kenapa kau di sini juga? Aku peringatkan kau, dia milikku. Kau tak akan pernah bisa merebutnya dariku. Apa kau takut aku akan mencurinya darimu? Mungkinkah? Kau tidak percaya diri. Dia tidak akan menikahimu kan? Omong kosong apa yang kau bicarakan? Kata Si Jun. Dia pasti akan menikah denganku. Aku takkan membiarkanmu mempertanyakan hubungan kami. Selera dia juga tidak sebagus itu. Dia benar-benar mau menikahi. Spesies rendahan. Jalan. Beraninya kau menyebutku tidak manusiawi. Kau juga tidak sebodoh itu. Kau sebenarnya tahu kalau spesies rendahan itu bukan manusia. Berhenti. Rumah keluargamu bukanlah tempat untukmu mengamuk. Apa yang kau lakukan di sini? Si Jun. Aku di sini untuk meminta maaf atas kejadian kemarin. Tapi kenapa Shen Qingyan juga ada di sini? Bukan urusanmu. Juga. Jangan datang ke rumah keluargamu lagi. Keluar. Si Jun, bagaimana kau bisa melakukan ini padaku? Apa kau lupa janjimu padaku? Mungkin janji itu dibuat untuk orang yang salah. Shen Qingyan, aku takkan membiarkan ini terjadi.
Bos, hasil. Kalian bicara. Tes DNA yang aku minta kau lakukan terakhir kali. Hasilnya sudah keluar. Kapan aku harus mengambilnya? Segera tangkap mereka. Oh ya, selidiki kembali peristiwa beberapa tahun yang lalu. Aku curiga Shen Qingyan adalah orang yang kucari. Jetty, Shi Jun telah menyelidiki masalah ini. Tidak, aku tidak bisa membiarkan dia tahu kalau aku menyamar sebagai Shen Qingyan. Kalau tidak, aku dan keluarga Shen akan hancur. Nenek, Apa yang kau lakukan di sini? Belum cukupkah kau mempermalukan dirimu sendiri kemarin? Kau tidak diterima di keluargamu. Pergi dari sini sekarang. Nenek, aku tahu kau tidak menyukaiku, tapi seburuk apapun aku masih lebih baik daripada wanita yang melahirkan si manis. Shen Qingyan kan? Apa maksud semua ini? Shi Jun membawa Shen Qingyan dan anaknya kembali ke keluarga Mou. Tadi malam, dia dan anaknya tidur di sini. Aku tidak akan pernah mengizinkan Si Jun bersama wanita seperti ini. Ayo pergi. Dasar rubah betina. Akan kuajari kau cara merayu Si Jun. Nyonya, beraninya kau memukul. Nenek, apa yang kau lakukan? Kenapa kau memukul Shen Qingyan? Kau membawa wanita tak tahu malu ini ke rumah kita. Dan kau berani bertanya, kenapa aku memukulnya? Pergi kau dari sini sekarang juga. Aku tidak akan pernah setuju kalian berdua bersama. Shen Huan, apa kau mengatakan sesuatu pada nyonya tua? Ini bukan urusannya. Aku hanya membencimu. Shen Qingyan, kau sama sekali tidak pantas untuk Shi Jun. Urusan keluargamu, bukan urusanmu orang luar. Paman dan bibi sesepuh keluargamu, mengapa kau membawa mereka ke sini? Aku yang mengundang mereka. Ini wanita yang Shi Jun bawa pulang. Dengan wajah menggoda itu, jelas dia bukan wanita baik-baik. Shi Jun, keluargamu tak akan pernah mengizinkanmu menikahi makhluk rendahan ini untuk menjadi nyonya keluarga. Kalian berdua tidak berhak ikut campur dalam urusanku. Kalian berdua, jaga mulut kalian. Bahkan jika kalian lebih tua, aku tak akan ragu untuk menampak kalian. Berani kau menentangku? Nenek, aku menghormatimu sebagai orang tua, jadi aku tidak akan berdebat denganmu. Tapi jika Anda memukul Shen Qingyan lagi, aku tidak akan pernah kembali ke rumah ini. Kau berani menentangku? Demi wanita ini, kau sudah benar-benar gila. Shi Jun, wanita ini hanya merayumu untuk memanjat tangga sosial keluarga Mou. Berhenti melindunginya. Akhiri hubungan dengannya sekarang. Benar Shi Jun. Shen Qingyan, tidak. Sesederhana kelihatannya, jangan tertipu olehnya. Kau tidak boleh tertipu olehnya. Kalian semua salah. Shen Qingyan tidak merayu Shi. Apa? Dialah yang punya anak haram dengan pria lain. Apa bagusnya wanita jalang seperti itu? Apa yang kau lihat darinya? Nenek, berhenti menyebut anak-anak Shen Qingyan bajingan. Mereka mungkin anakku. Anak-anak ini memang agak mirip Si Jun. Nenek, karena Shi Jun mengklaim anak-anak itu adalah anaknya, maka dia perlu memberikan bukti. Betul, bagaimana kau bisa membuktikannya? Anak-anak ini adalah keturunan keluarga Mou kita. Kami adalah bukti terbaik. Nenek, anak-anak ini semuanya adalah anak haram Shen Qingyan dengan pria lain. Bagaimana mungkin mereka memiliki darah keluarga Mou? Berani menghina anakku lagi? Percaya atau tidak, akan kurobek mulutmu. Apa aku salah? Kurasa bahkan Shen Qingyan sendiri tidak tahu siapa ayah sebenarnya dari anak-anaknya. Masih tidak mau mengakui kalau mereka lucu. Diam. Tahu? Kau berani memukul seseorang di depan begitu banyak tetua keluarga Mou. Kau benar-benar kurang ajar. Dasar perempuan cerewet. Wanita seperti ini tidak pantas melahirkan anakmu. Jangan bodoh. Hati-hati dia menipumu. Nenek, aku sudah melakukan tes DNA dengan anak-anak. Setelah Lin Guin membawa kembali hasil tesnya, kita akan tahu apakah anak-anak itu milikku. Shi Jun, bukankah kita sudah melakukan tes DNA? Anak-anak ini tidak memiliki hubungan darah denganmu. Aku curiga hasil tes terakhir telah dirusak. Jadi aku melakukan tes lagi. Kalau begitu, aku ingin melihat hasilnya segera. Si Jun cepat suruh Lim Gui untuk membawa hasilnya sekarang juga. Kenapa dia tidak menjawab telepon? Halo, Kakak sepupu, Lin Gui mengalami kecelakaan mobil. apa? Halo, Li Xiangyun. Tuan mau mengirim Lin Gui ke rumah sakit untuk mengambil hasil tes DNA. Cepat hentikan dia untukku. Shen Qingyan,
Kau membuatku kehilangan satu kaki berkat Tuan Mo. The film was translated Aku tidak and akan membiarkan narrated keluargamu by bersatu Emilia. kembali. Tak kusangka bertemu Chen Gui di sini. Sepertinya surga berpihak pada kita. Bos, Apa kau terluka parah? lumayan. Hampir mati. Untungnya Nona Chen kebetulan lewat dan menyelamatkanku. Kalau tidak, Bos, kau mungkin tidak akan melihatku untuk terakhir kalinya. Kakak sepupu, Lin Gui biasanya sangat hati-hati. Dia tidak mungkin mengalami kecelakaan mobil tanpa alasan. Kau harus menyelidiki ini secara menyeluruh. Si idiot Chen Xinyao itu, asisten Lin, apa kau tahu siapa yang memukulmu? Aneh, kamera pengintai di tempat kejadian kecelakaan kebetulan rusak. Aku tidak melihat siapa itu. Selain pengawasan yang rusak, apakah ada hal lain yang kau curiga? Ya, laporan tes DNA hilang. Aku curiga, orang yang menabrak ular yang mengambilnya. Jangan curiga, pasti. Tapi, kenapa orang itu mengambil hasil tes DNA? Apalagi di tempat kejadian perkara kecelakaan. Tidak ada pengawasan. Kita tidak bisa menyelidiki. Siapa bilang kita tidak bisa menyelidiki? Aku bisa memulihkan rekaman penawas. Bocah kecil, apa yang kau banggakan? Shen Qingyan, beginikah caramu mendisiplinkan anakmu? Di saat seperti ini, kau masih membiarkannya memperkeruh suasana. Bau kedua adalah peretas jenius. Memulihkan rekaman pengawasan itu mudah baginya. Kurasa kita bisa membiarkan dia mencoba. Rekaman pengawasan di jalan hari itu rusak. Bisakah semuanya dipulihkan? Kau pikir ini sesederhana terakhir kali meretas ponsel seseorang? Shen Qingyan, bahkan jika kau ingin anakmu pamar di depan para ketua keluarga Mou, kau tidak perlu melakukannya dengan cara ini. Hati-hati jangan sampai menampar dirimu sendiri. Jika kau tidak punya kemampuan, jangan berpura-pura. Diam kalian semua. Bau kedua, apa kau yakin kau dapat memulihkan semua rekaman pengawasan? Pamanmu, kepercayaanmu adalah motivasiku. Selama kau percaya padaku, aku bisa. Baiklah. Kalau begitu aku serahkan padamu. Shi Jun, Diam. seorang anak. Sahabat itu, Cara dia mengoperasikan komputer, sepertinya dia tidak berpura-pura. Selesai. Pamanmu aku menemukannya. Lee Xiangyun yang memukul paman Lin Gui. dari rekaman pengawasan ini, Lee Xiangyun sengaja memukul Lin Gui. Dia memukul Lin Gui hanya untuk mengambil laporan tes paternitas. Kenapa? Shen Huan, kecelakaan Lin Gui. Tidak mungkin kau yang menyuruh Lee Xiangyun melakukannya kan? Omong kosong apa yang kau bicarakan? Asisten Lin dan aku tidak punya masalah. Kenapa aku melakukan hal seperti itu? Karena kau tidak ingin semua orang tahu hasil tesnya. Jadi kau menyuruh Lee Xiangyun mencegat Lin Gui di jalan. Kalau begitu aku juga akan bilang, itu karena kau takut Shi Jun akan tahu kalau anak itu bukan anaknya. Itu sebabnya kau menyuruh Lee Xiangyun untuk mengambil hasil tes DNA. Nenek, Shen Qingyan, menuduhku secara salah karena rasa bersalah. Kau harus membelaku. Nenek, aku percaya itu pasti bukan Shen Qingyan. Adapun siapa itu, aku akan mencari tahu. Si Jun, bahkan di saat seperti ini, kau masih melindunginya. Nyonya, tidak bisakah kau melihat taktik teh hijau Shen Huan? Aku tidak melakukan apa-apa. Namun kau menggunakan kata-kata keji terhadapku. Kurasa kau benar-benar harus cuci matamu. Tahu, kau lancang sekali. Beginikah caramu berbicara dengan orang tua? Aku menghormatimu sebagai orang yang lebih tua, tapi kau tidak bersikap bermartabat. Tahu, Nenek, Shen Qingyan hampir membunuh Lin Gui dan masih sangat arogan. Ayo kita lapor polisi. Biarkan dia bertobat di penjara. Tidak perlu memanggil polisi. Bawa Lee Xiangyun ke sini untuk konfrontasi. Mungkin Lee Xiangyun sudah kabur. Di mana kita bisa menemukannya? Kakak keduaku bisa melacaknya. Lokasi Lee Xiangyun. Pamanmu, Lee Xiangyun telah melarikan diri ke desa keluarga Li. Desa keluarga Li. Itu adalah tempat terpencil. Bahkan jika helikopter pergi untuk menjemput Lee Xiangyun, akan butuh berjam-jam untuk membawa Lee Xiangyun kembali. Aku adalah murid terkuat dari Pavilion Bintang Merah. Serahkan penangkapan Lee Xiangyun padaku. Apa yang kau banggakan? Sekalipun kau kuat, bisakah kau berteleportasi ke desa keluarga Li dan membawa Lee Xiangyun kembali? Teleportasi bukanlah tantangan bagiku. Bal besar luar biasa. Bal besar luar biasa. Lee Xiangyun, siapa yang menyuruhmu untuk memukul Lin Gui dan mengambil tes paternitas? Tuanmu, aku akan memberitahumu. Lepaskan aku saja. Itu dia. Dialah yang memerintahkanku. Untungnya aku sudah mengendalikan orang tua Lee Xiangyun. Dia tidak akan berani memberitahu Mo Shi Jun bahwa aku yang menyuruhnya. Orang bodoh tetaplah orang bodoh.
Kau dan aku seperti air dan api. Kenapa kau patuh dan sangat mendengarkanku? Lagi pula kau tidak punya bukti. Siapa yang akan mempercayaimu? Kau bilang anakmu, bukan milik tuanmu. Takut keluargamu akan mengetahui kebenarannya. Jadi kau menyuruhku mencuri tes DNA. Si Jun, kau dengar semuanya kan? Itu semua perbuatan Shen Qingyan. Dia selalu berbohong padamu. Nenek, masalah ini jelas bukan sesederhana itu. Li Xiangyun pasti berbohong. Nyonya aku juga berpikir, Shen Qingyan bukanlah tipe orang yang melakukan hal seperti itu. Aku tak peduli lagi. Si Jun, kau harus segera memutuskan hubungan dengan wanita ini. Kalau tidak, aku akan mematahkan kakinya. Nenek pasti terpengaruh. Hubunganku dengan Shen Qingyan. Kalau begitu aku hanya bisa memilih antara keluargamu dan Shen Qingyan. Kau mengancamku. Demi wanita ini, kau bahkan rela meninggalkan keluargamu. Neneklah yang agresif duluan. Ini semua salahmu rubah betina. Lihat saja aku akan menghajarmu sampai mati. Qingyan. Nenek sudah keterlaluan. Ini semua salahmu. Aku tidak punya pilihan lain. Katakan padaku, siapa yang melakukannya? Tuanmu aku akan bicara. Bicaralah. Aku takut pada anak Shen Qingyan. Ini benar-benar milikmu tuanmu. Dia akan mendapatkan status melalui anaknya dan menikah dengan keluarga kaya. Itu sebabnya aku mencuri tes DNA. Apakah aku menikah dengan keluargamu atau tidak? Bukan urusanmu. Kenapa kau melakukan ini? Kau mematahkan kakiku terakhir kali. Aku bersumpah, aku tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Untungnya, aku melihat tes DNA. Anakmu bukan anak tuanmu. Aku mengerti. Kau akan menghabiskan sisa hidupmu di penjara.